Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang, lare-lare. Pripun kabare? Mugi kita sedaya wonten kahanan sehat walafiat. Amin. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bahasa Jawa. Sebelum masuk ke pembelajaran, seperti pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi, izinkan Ustadzah untuk memperkenalkan diri. Ustadzah, namanya Ustadzah Khotijah, biasa dipanggil Ustadzah Hoti. Ya, kalian bisa memanggilnya Ustadzah Hoti. Kemudian, Ustadzah rumahnya di Karangluas. Lare-lare wonten sing griyane teng Karangluas. Nah, saged nika mampir nggene Ustadzah Hoti. Untuk yang rumahnya di luar daerah tersebut boleh juga main ke tempat Ustadzah Hoti. Ustadzah ucapkan selamat datang di kelas 6. Kita insya Allah akan belajar bersama ya. Sebelum masuk ke pembelajaran, Ustadzah ada beberapa pesan. Yang pertama, ketika kalian belajar, maka bersungguh-sungguhlah dalam berusaha serta tentu kita harus berdoa. Percaya dan yakin, insya Allah kita bisa dan insya Allah mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk teman-teman ada pertanyaan? Nah, jika kalian ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar, tentunya dengan bahasa yang baik dan sopan ya. Kemudian pesan Ustadzah selanjutnya, banyak ilmu. Namun jangan sampai kita ini lupa akan adab dan akhlak. Seperti pernah disebutkan bahwa Imam Malik rahimahullah pernah berkata pada seorang pemuda Quraisy, pelajarilah adab sebelum mempelajari suatu ilmu. Nah, kenapa sampai para ulama mendahulukan mempelajari adab? Nah, tentunya ketika guru-guru kalian, para ustadz-ustadzah ridho terhadap kalian, insya Allah ketika kalian akan belajar, maka Allah akan memberikan kemudahan. Sebagaimana Yusuf bin Al-Husain berkata, dengan mempelajari adab, maka engkau jadi mudah memahami ilmu. Ya, selain itu, kalian juga harus bagaimana? Beradab dan berakhlak yang baik itu berkata yang baik dan sopan kepada siapa? Kepada teman, kepada guru, kepada orang tua, ya, kepada siapapun harus bertutur kata yang baik dan berperilaku yang sopan. Kemudian kita masuk ke kontrak belajar. Yang pertama, bertutur kata yang baik. Nggih, lare-lare sedaya saged insyaallah Ustadzah yakin. Nih, anak-anaknya Ustadzah pasti bisa. Juga yang berperilaku sopan kepada siapa saja. Yang nomor kali, menyimak video maupun materi yang diberikan dengan seksama. Ketika kalian mendapatkan materi maupun video, lare-lare tolong disimak dengan baik. Kemudian nomor 3, mengumpulkan tugas tepat waktu. Ketika kalian mendapatkan tugas, berarti kalian mendapatkan amanah. Ya, ketika kita diberikan sebuah amanah, wah berarti kita ini diberikan kepercayaan. Nah, maka manfaatkanlah kepercayaan tersebut sebaik mungkin. Kemudian nomor sekawan, keaktifan. Keaktifan itu saged meliputi mengumpulkan tugas tepat waktu, absen, nyimak materi maupun video. Nah, oke, kita masuk
Bismillah ya, di pelajaran Bahasa Jawa kelas 6 SD Terpadu Putra Harapan tahun pelajaran 2020-2021. Niki selanjutnya buku referensi. Wonten bukune yaiku Remen Basa Jawi kangge SD MI kelas 6. Penerbitnya yaiku Erlangga kali penulisnya Tim Pena Guru. Nah, kados niki nggih buku. Terus materi ini napa mawon Ustazah? Materinya apa saja yang akan kita pelajari di kelas 6? Khususnya untuk di semester 1 dulu nggih. Yang pertama ngiku bab palapuran, nomor kali, aksara Jawa, nomor 3 pidato. Nah, di sini nggih materine. Makanya kita mulai untuk masuk ke bab pertama. Bab pertama yaitu gawe palapuran. Bab palapuran. Pelaporan itu apa sih Ustazah? Pelaporan itu laporan. Ya, ketika kalian mengunjungi suatu tempat, kalian bisa itu membuat laporan. Bagaimana keadaannya? Tempatnya namanya apa? Waktu gawe pelaporan, waktu itu waktunya ya, waktu kalian mengunjungi tempat tersebut. Nah, kemudian isi pelaporan yaitu kahanan, keadaan. Bagaimana sih keadaan tempat yang kalian akan laporkan? Nah, nanti pelaporan itu saged tempat. Pelaporan itu bisa tempat, bisa suasana atau keadaan juga bisa. Kemudian pelaporan itu wonten nggih dilanjutkan kali pelaporan lisan. Nah, setelah kalian membuat laporan ditulis nggih, banjur pelaporan lisan diucapkan, laporannya diucapkan secara lisan niku pelaporan lisan. Terus nomor 3 nglapurake kadadean. Nah, niki ini yang tadi sudah bahas, melaporkan keadaan. Seperti sekarang ini kita kan dalam keadaan pandemi nggih. Kita belajar di rumah, orang-orang yang bekerja ketika di luar ruangan ketika di tempat bekerja atau di luar ruangan harus menjaga jarak, memakai masker, rajin cuci tangan, ya seperti itu. Ini yang akan kita pelajari di bab 1 yaitu pelaporan. Nah, sudah wonten contoh nggih. Gawe palapuran. Nah, niki teng buku wonten nggih. Buku wau sing wonten penerbit Erlangga. Nah, niki wonten Sardi bubar tilik balik kampung. Sardi melokake tilik balik kampung. Awit dek bengi ana udan angin. Kabare ingkana akeh wit-witan pada rubuh. Sawise tekan omah, Sardi gawe palapuran. Maksudnya gimana sih itu, Ustazah? Nah, ini maksudnya Sardi itu baru saja mengunjungi balai kampung. Sardi merlokake tilik itu menyempatkan mengunjungi balai kampung setelah awit dek bengi ana udan angin. Setelah tadi malam itu ada hujan angin. Dan wonten kabare ingkana akeh wit-witan pada rubuh. Di sana banyak pohon-pohon pada roboh, jatuh menimpa salah satunya yaitu balai kampung. Nah, sawise tekan omah, Sardi gawe palapuran. Setelah sampai di rumah, Sardi gawe palapuran. Sardi membuat laporan. Nah, wonten iki contoh Sardi gawe palapuran. Yang pertama yaitu bab palapuran. Bab palapuran iku upamine palapuran itu seperti judul tempat yang akan kalian laporkan. Nah, tadi Sardi kan wonten merlokake datang balai kampung ya. Jadi bab palapurannya yaitu balai kampung. Kemudian waktu gawe palapuran yaitu
waktu Sardi membuat pelaporan iku Senin 11 Januari 2010. Senin 11 Januari 2010. Nah, isine pelaporan iku pripun? Nah, kados niki. Ini contoh isi pelaporan. Balai kampung ana ing tengah-tengahing desa Tegal Arum. Balai kampung yaitu sebuah bangunan ada di tengah-tengah desa Tegal Arum. Balai kampung kang wujud bangunan joglo kuwi ana perangan kang rusak. Balai kampung yang berbentuk joglo tersebut ada bagian perangan, ikut tegese perangan itu artinya bagian kang rusak. Wonten bagian kang rusak. Bangunan sisi kiwa itu sisi kiri. Kebrukan wit sengon. Emperan sisi kiwa balai kampung kuwe meh kabeh rontok. Nah, pelataran sebelah kiri balai kampung hampir semuanya rontok. Gendeng pres sing durung setahun dipasang kuwi pada pecah ajur ana lemah. Jadi gendeng itu genteng pres yang belum ada 1 tahun dipasang pecah hancur pada berjatuhan di tanah. Lemah itu tanah. Dene perangan liyane isi utuh. Nah, sedangkan bagian yang lain itu masih utuh. Nanging saka utawa cagak loro kang ana sisi ngarep bangunan wis malengkung. Tetapi tiang ataupun cagak yaitu ada 2 di sisi di bagian depan bangunan sudah melengkung ya. Amarga nahan abote wit sengon sebab menahan beratnya pohon sengon. Kemudian para warga banjur pada gotong royong nyingkirake wit sengon sing kebruki balai kampung. Para warga ya kemudian bergotong royong menyingkirkan pohon sengon yang menimpa balai kampung seperti itu. Nggih niki contoh gawe palapuran. Inggih wau wonten Sardi tilik balai kampung. Balai kampungnya kebrukan wit amarga wonten ujan. Nggih, niki contoh palapurane nggih. Terus kados niku riyin nggih pesan ustadzah nggih mangke coba ya teman-teman di sini memperhatikan sebuah ruangan ataupun tempat, contohnya ruang tamu, taman, ataupun pos kamling yang ada di sekitar kalian. Nah, coba nggih membuat reng-rengan, misalnya kalau saya menyimak nih tempatnya, seperti apa sih nanti pelaporannya, bab pelaporannya bagaimana, waktu gawe pelaporannya, kemudian isi pelaporan, isi laporannya itu seperti apa. Nggih tentunya nganggo bahasa napa Ustadzah? Kangge bahasa Jawa. Nggih, lare-lare sampun terus niki riyin nggih, jangan lupa untuk mengamati sebuah tempat seperti yang tadi Ustadzah Hati sebutkan ya. Seperti contohnya apa saja tadi? Iya betul, ruang tamu, kemudian taman, pos kamling, atau tempat yang lain boleh. Ya, jalan raya, ya boleh. Atau lingkungan sekitar kalian, tapi yang lebih spesifik ya. Seperti itu. Sampai bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Oke. Terima kasih. Matur nuwun, syukran, jazakumullah khair. Semoga ilmu kita bisa bermanfaat. Semangat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.